Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Afdal Zikri dengan NIM 2314070024. Saya dari kelompok 6 dengan materi organisasi kurikulum. Saya akan ke materi kedua yang menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi kurikulum. Apa sih itu jenis-jenis organisasi kurikulum? Bentuk keterpaduan kurikulum tersebut seperti telah dikemukakan sebelumnya, bervariasi, ada yang fokusnya dalam satu mata pelajaran tetapi terkait dengan mata pelajaran lain atau correlated kurikulum. Terpadu dalam satu rumpun bidang studi atau bright file kurikulum. Terpadu dari banyak mata pelajaran tapi unsur mata pelajarannya masih tampak atau fusion kurikulum. Dan ada pula yang terpadu penuh, tidak tampak lain mata pelajaran yang tidak dipadukannya atau integrated kurikulum. Secara umum ada dua jenis organisasi kurikulum, itu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mata pelajaran yang terpisah-pisah atau spartan subjek kurikulum. Yang kedua yaitu correlated kurikulum atau mata pelajaran yang digabung. Yang pertama mata pelajaran yang terpisah-pisah atau spartan subjek kurikulum, yaitu bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan kita karena memiliki karakteristik yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Namun tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung efektivitas dan efisien pendidikan sesuai dengan perkembangan sosial. Subjek Spartan kurikulum bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi terdahulu. Dalam proses pembelajaran, bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan, bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Demikian pula bahan pelajaran dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah atau spartan subjek kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah yang menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Bahan pelajaran merupakan informasi pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. Proses dan bahan pelajaran sangat kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Sementara itu, kelebihan mata pelajaran yang terpisah-pisah atau spartan subjek kurikulum adalah sebagai berikut. Bahan pelajaran disusun secara sistematif atau logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Kurikulum ini dapat dilaksanakan untuk mewarisi nilai-nilai dan budaya terdahulu. Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Bahan pelajaran sifat informasi sebagian besar akan diperoleh siswa dari buku pelajaran. Siswa akan lebih banyak menghafal dalam mempelajari pengetahuan yang sifatnya terlepas sehingga kemampuan siswa kurang berkembang, cenderung kurang mengoptimalkan potensi siswa sebagai individu. Yang kedua, mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum. Apa sih itu mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum? Kurikulum bentuk ini pun sudah lama digunakan dalam pendidikan kita. Korelasi kurikulum atau sering disebut broad file
pada hakikatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis seperti IPA. Di dalamnya tergabung fisika, biologi, kimia, dan IPS. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya menggabungkan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan terdapat dalam mata pelajaran. Korelasi kurikulum merupakan penggabungan dari mata pelajaran yang sejenis secara insidental dari bahan kurikulum yang terlepas diupayakan disatukan dengan bahan kurikulum atau mata pelajaran sejenis sehingga dapat memperkaya wawasan siswa dari berbagai disiplin ilmu. Namun kenyataan di lapangan atau di sekolah terbukti bahwa guru masih berpegang pada latar belakang pendidikan. Umpannya ketika seorang guru secara mengajarkan bidang studi IPS, dalam pelaksanaan masih mengutamakan pelajaran sejarahnya daripada substansi IPS itu sendiri. Demikian pula dalam penilaian cenderung akan banyak mengukur atau menilai substansi secara daripada substansi IPS-nya. Salah satu penyebab guru yang bersangkutan belum memahami prinsip-prinsip pola penggabungan mata pelajaran tersebut, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum ini. Yang pertama, kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis atau kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini menggunakan bahan pelajaran yang aktual, yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa memperhatikan bakat. Yang ketiga, kurikulum ini kurang minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran disampaikan masih terlampau abstrak. Sementara itu, kelebihan pola mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum adalah sebagai berikut. Bahan bersifat korelasi, walaupun sebatas beberapa mata pelajaran, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkungan satu bidang studi, menambah minat siswa berdasarkan korelasi atau mata pelajaran sejenis. Kurikulum ini memungkinkan substansi pelajaran-pelajaran yang terpisah dalam korelasi kurikulum masalah, memungkinkan guru akan lebih banyak memberikan substansi prinsip-prinsip dan generalisasi sehingga guru dapat menyampaikan materi atau membimbing siswa untuk mempelajari bahan pelajaran secara utuh atau dalam lingkungan profile dan dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap pelajaran tersebut. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin banyak dalam kata-kata saya banyak keliru, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.